Jika 4 dibagi setengah sama dengan akar T, maka nilai T adalah, ini sangat gampang sekali ya. Ini tinggal 4 dibagi setengah. Kalau dibagi setengah kan berarti sama aja dengan dikali kebalikan setengah, berarti dikali 2/1. Nah, ini sama dengan akar T. Ini kan 4 kali 2 kan 8. 8 itu sama dengan akar T. Supaya mati akar, maka kita kuadratkan kedua ruas. 8 kuadrat berarti akar T kuadrat. Nah, akar T kali akar T kan jadi T. T sama dengan berarti 8 kuadrat berarti 8 kali 8 berarti 64. Nah, jawabannya E. Gampang. Kemudian yang kedua, titik T 2,17 terletak pada grafik fungsi fx. Oke, nilai R adalah, ini topiknya tentang fungsi kuadrat. Kalau dikatakan titik terletak pada fungsi, maka cukup substitusikan aja ini ke fungsi tersebut. Ini tinggal substitusi ke fungsi. Berarti fx itu kan sama dengan y. Y sama dengan x kuadrat dikurang rx ditambah 33. Nah, kemudian substitusi 2,17. Ini x-nya, ini y-nya. Substitusi kemarin. Berarti 17 sama dengan x kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang r kali 2 tambah 33. 17 sama dengan ini 4 tambah 33 berarti 37 dikurang 2R. Ini pindah berarti 2R sama dengan ini 17 pindah 37 kurang 17 berarti 20. Maka R 20/2 dapatlah 10. Jawabannya C. 9 bilangan yaitu 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 8, 4. Diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika U dan T secara berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan. Nah, ini gampang. Tinggal kita urutkan aja. Tapi kuncinya di sini adalah dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesarnya adalah 8 ada 2, 8, kemudian 7 ada 1, 6 juga 1, 5 ada 1, kemudian 4-nya ada 2, ini 4, ini 4, kemudian 3 ada 1, 2 ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, lepas. Katanya tadi U dan T berturut-turut mempresentasikan atau mewakili bilangan pada posisi ketiga dan ke-8. Berarti ini sebagai bilangan ketiga U, kemudian bilangan ke-8 4, 5, 6, 7, 8. Ini sebagai T. Yang ditanya adalah 2 kali U. 2U dikurang T. Berarti 2 kali 7 dikurang 3. 2 kali 7, 14. Kurang 3 berarti 11. Ya. Jawabannya D. Banyak persegi pada bangun berikut adalah, kalau ada soal-soal begini supaya jangan kelupaan, boleh dibuat dulu tanda di setiap kotak ya. Misalkan ini saya buat tandanya, ini A, ini B, ini C, ini D. Setiap kotak ada tandanya. Kemudian kotak yang ini kan ada ini misalkan E, ini F, ini G, ini H, ini I, ini J.
banyaknya persegi. Ini banyaknya persegi pada bangun berikut. Jadi kita hitung, kita buat yang termasuk persegi. Yang satu huruf dulu. Yang satu huruf. Ini kan persegi. Ini satu, berarti A. Kemudian ini lagi B, C, D. Kemudian E tidak termasuk karena ini sudah persegi panjang. Panjang dan lebarnya ini sudah tidak sama. Kemudian yang termasuk adalah H, I, kemudian F, dan G. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah. Yang satu huruf. Yang dua huruf, misalkan dua huruf gini, AB, ini bangunnya. Nah, atau AC ke bawah. Sepertinya tidak ada ya. 3 huruf. 3 huruf ada. Ini. Berarti bangun EFG. EFG. Jadi penyatuan bangun E, bangun F, dan G ini membentuk satu persegi lagi yang lebih besar. Jadi ini hitung 1, ini 1. Kemudian yang sama seperti ini adalah ini. Berarti CDE. CDE. Sorry. Ini gabungan CDE. Kemudian ini lagi HIJ. HIJ. Jadi ini ada 3. Kita lihat kembali 4 huruf. Yang 4 huruf ini gabungan ABCD. ABCD. Kemudian ini sudah. Satu saja ya. Ini ada 1. Berarti totalnya adalah 12. Berarti jawabannya adalah C ini. Kemudian nomor 5. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan. Arti dari simbol ini, kurung siku dari kiri, kemudian ditutup kurung biasa, itu artinya ada 3. Untuk X ganjil, fungsinya X tambah 3 per X kurang 2. Yang ganjil ini kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian jika X genap, tak negatif. Berarti misalkan 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian X negatif, yang negatif yang -1, -2, dan seterusnya. Nah, ini nilai dari ini yang ditanya. Yang pertama kita kerjakan adalah ini dulu. Kurung siku, lalu 2, kurung biasa. Ini kita lihat 2. 2 ini masuk ke mana? 2 itu kan masuk ke kategori ini. Ini. Berarti kita ambil fungsi yang ini. Ini 2. Berarti ini kurung 2 ini sama dengan X kuadrat, berarti 2 kuadrat
substitusi ke sini, ditambah dengan 2 dibagi dengan 2. Ini 4, ini tambah 2, 6. 6 bagi 2 berarti 3. Dapatlah ini 3. Lalu kita masukkanlah 1 kurang 3. Maka 1 dikurang 3, ini kurung lagi. Ini berarti ini sama dengan dikurangkan min 2. 1 kurang 3 kan min 2. Nah, min 2 ini sudah masuk ke kategori yang ini, negatif. Berarti masuk ke sini. Kita ambil yang ini, 2x kuadrat tambah 1. Berarti 2 kali x kuadrat. X-nya kan min 2. Min 2 kuadrat ditambah 1. Berarti ini 6 tambah 1 berarti ini karena ini pangkat 2. 2 kali min 2 kuadrat tambah 1. Ini 8 tambah 1 9. 2 kali min 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 9. Jawabannya E. Teks untuk menjawab soal nomor 68. Grafik fungsi fx, ini gx, berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu KA dan ini koordinatnya K, A, B dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Ya. Ini adalah merupakan fungsi kuadrat ya. Ini juga fungsi kuadrat. Sama-sama terbuka ke atas. Kira-kira seperti ini dia nanti ilustrasinya. Ini misalkan ini, berpotonganlah di 2 titik. Inilah misalkan titik yang pertama K, inilah titik L. Misalkan. Nah, bagaimana caranya? Karena dia berpotongan, maka kedua titik tersebut merupakan titik sekutu. Artinya berada di kedua grafik. Milik kedua grafik. Maka karena milik kedua grafik, maka grafik tersebut sama untuk kedua titik tersebut. Berarti dari sini fx sama dengan gx. Untuk kondisi titik K dan titik L. Nah, fx-nya apa? 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Ini sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 7. Ini pindah ruas, 2x kuadrat kurang x kuadrat tinggal x kuadrat. Ini pindah minus x plus 3x berarti plus 2x. Minus 1 kurang 7 berarti minus 8 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan x. Nih. Faktornya ditambahkan 2. 2 bilangan dijumlahkan 2 dikalikan minus 8. Berarti plus 4 min 2. Kemudian x tambah 4 0. Berarti x sama dengan min 4. Kemudian yang satu lagi x sama dengan 2. Untuk mencari nilai y-nya kita substitusi ke fungsinya, boleh ke g atau ke f sama aja, misal ke g, maka g min 4 substitusi untuk g min 2 berarti min 2 kuadrat
ditambah min 2 kuadrat dikurang 3 kali min 2 plus 7. Berarti ini 4 plus 6 plus 7 sama dengan 17. Maka dapat titik-titiknya. Berarti minus 4 dengan 35. Minus 4,75. Minus 4,35. Ini tadi 35 ya. Minus 4,35. Kemudian 2,17. 2,17 ini. Nah, untuk menjawab soal nomor 6, jika B lebih besar dari D. B itu tadi kan pasangan A, B, titik K. Berarti bisa kita buat ini kan B lebih besar dari si D. Berarti inilah B, inilah D. Karena B lebih besar dari D. Maka inilah sebagai titik K, ini sebagai titik L. Berarti inilah A-nya. Inilah C-nya. Berarti pertanyaannya, jika B lebih besar dari D, maka nilai A sama dengan, A sama dengan minus 4. Jawabannya A. Udah ada ini. Kemudian gradien garis M. Gradien itu adalah M sama dengan delta Y per delta X, kemiringan garis ya. Berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti sama dengan ini tadi Y2 boleh 17, berarti 17 dikurang Y1-nya 35 per X2-nya 2 dikurang X1-nya minus 4. Berarti sama dengan 17 kurang 35, berarti minus 18 dibagi dengan ini 6. 2 tambah 4, 6. Berarti ini sama dengan minus 18 per 6 minus 3. Kok nggak ada ya? Coba cek. Ini sorry. Ini ada yang keliru ya. Ini X sama dengan 2, tapi ini kok jadi minus 2. Ini harusnya 2. Ini masuk ke sini, ini 2, positif. Ini juga positif. Ini positif, berarti ini min 3 kali 2, ini jadi minus 6. Berarti 4 kurang 6 minus 2 tambah 7, ini jadi 5. Ini 5 ya. Berarti minus 2, berarti 2,5. Ini 5, 2,5. D-nya sama dengan 5. Yang di nomor 6 tidak ada masalah karena tidak ada pengaruh bahwa B lebih besar dari D. 35 masih lebih besar juga dari 5. Dan yang ditanya adalah A, yang ditanya adalah ini, si minus 4. Jadi jawabannya tetap yang berpengaruh yang nomor 7, gradien garis M. Y2 dikurang Y1. Berarti Y2 nya misalnya kan ini kita ambil Y2 5. Ini jadi 5. Ini 5 dikurang Y1 35, X2 nya 2 dikurang X1 nya minus 4 ya. Jadi 5 kurang 35 minus, ini minus 30 ya, minus 30 dibagi 6 dapat minus 5. Maka gradiennya adalah minus 5.
A. Oke, lanjut, masih nomor 8. Jika garis Y PX tambah Q tegak lurus pada garis M melalui titik 1,1, nilai P tambah Q sama dengan berapa? Oke. Eh, si garis Y melalui titik 1,1 ini. Ini Y melalui titik 1,1. Berarti tinggal substitusi dulu X dan Y-nya. Y sama dengan PX tambah Q 1,1, substitusi X1 Y1. 1 sama dengan P kali 1 tambah Q. Nah, P kali 1 tambah Q berarti P tambah Q. Berarti P tambah Q sama dengan 1. Karena sudah yang ditanya P tambah Q, ya udah sudah dapat langsung jawabannya. Ini E. Apabila yang ditanya misalnya 2P tambah Q, kalau 2P tambah Q kan harus dapat dulu P dan Q-nya. Nah, untuk mencari P dan Q, boleh dimasukkan ke hubungan dua buah garis lurus yang diketahui di soal. Dua buah garis lurus ini. Kalau garis G1 tegak lurus, berpotongan tegak lurus, simbolnya seperti ini, dengan garis G2, maka M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Hasil kali gradiennya sama dengan minus 1. Kalau garis 1 sejajar dengan garis 2, maka M1 sama dengan M2. Gradiennya sama. Oke. Teks selanjutnya untuk menjawab nomor 9 sampai 11. Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. Ini alasnya. Koordinat titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Yang nomor 9, jarak titik M dan KL. Oke, kalau kita lihat ini, kalau kita buat di Cartesius, dua koma tiga, misalkan di sini ini pusat Cartesius 0, di sini misalkan 2, ini 3, ini titik K, kemudian L 8,3, berarti bergerak ke kanan, ini 8, misal 8, ini L, ini K, kemudian ada M 6,8, X-nya 6, berarti di sini dia 6, X-nya 6, misalkan di sini, 8 Y-nya, berarti misalkan di sini 8. Ini M. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka inilah segitiganya. Segitiga yang merupakan alas dari limas tersebut. Nah, kalau kita lihat keadaan L itu sejajar sumbu X karena ordinatnya sama-sama berada di 3. Maka yang ditanya tadi jarak dari titik M, ini M, ke
KL. Ini garis KL. Berarti panjang MN itu akan sama dengan panjang dari sini ke sini. Maka MN itu sama dengan ini. Ini MN-nya. Berarti tinggal kurangkan 8 kurang 3, berarti 5 ya. Oke, jawabannya ini D. Untuk nomor 9. Nah, kemudian untuk nomor 10, luas daerah segitiga KLM sama dengan luas daerah segitiga KLM. Karena ini sudah tegak lurus, MN tegak lurus dengan KL, maka MN-nya itulah sebagai tingginya. Maka luas segitiga KLM itu sama dengan luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya adalah KL dikali tingginya MN. Berarti setengah dikali KL. Panjang KL berarti tinggal kurangkan ini 8 kurang 2. 8 kurang 2 berarti 6 dikali tingginya. Tingginya adalah 5. Berarti ini 3 kali ini dibagikan 3. 3 kali 5 berarti 15. Jawabannya B. Tinggi limas tersebut masih bagian dari yang tadi. Volume limas V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Nah, volumenya kan sudah dikasih tahu 30. Volumenya kan sudah dikasih tahu ini tadi 30. Berarti tinggal substitusi 30 sama dengan 1/3 kali luas alas. Luas alasnya limas tadi sudah kita dapat di bagian nomor 10. Berapa tadi di nomor 10? Nomor 10 luas alasnya ini. 15. Luas alasnya 15 ya. Berarti 1/3 kali 15 dikali tinggi. Tingginya 5 itu yang ditanya. Ini 15/3 dapat 5. Maka T sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kita dapat ini D. Oke, lanjut. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 49 pangkat 2 tambah 49 dan 12 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Nah, ini kita buat dulu 49 pangkat 2 tambah 49. Ini kan sama dengan 49 dikali 49 tambah 1. Difaktorkan. Berarti ini sama dengan 49 dikali 50. Berarti ini sama dengan 49 ini kan 7 pangkat 2 atau 7 kali 7. 7 pangkat 2 dikali 50 ini kan sama dengan 25 kali 2. Sementara 25 kan sama dengan 5 pangkat 2 dikali 2. Jadi gini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bilangan yang kedua adalah 12 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Ini sama dengan sifat pemfaktoran ya. A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ini kan sama dengan A plus B dikali A min B.
Berarti ini kan sama dengan 12 plus 2 dikali 12 min 2. Ini 14 dikali dengan 10. 14 itu kan 7 kali 2 dikali 10, 5 kali 2. Maka ini sama dengan 7 kali 5, 2 ini ada 2, berarti dikali 2 pangkat 2. Nah, yang ditanya tadi faktor persekutuan dari ini kedua bilangan tersebut, dari bilangan yang pertama dan bilangan kedua. Nah, kita lihat faktor-faktornya ini. Ada yang pertama kan ada 752. Ini juga 752. Berarti mereka memiliki faktor yang sama. 752 itu kan 752 ini kan bisa dibuat menjadi perkalian 7 kali 5, berarti 35 dikali 2. Berarti faktor yang termasuk ini 35. Kemudian bisa juga dengan ini, bisa juga dengan 7 dengan 2 ini kemarin. Berarti tinggal 7 kali 2 berarti 14 dikali 5. Maka yang termasuk lagi faktornya adalah ini 14. Atau bisa juga dengan 2 kali 5 ini. Berarti 2 kali 5 itu adalah ini tadi yang ketiga, 2 kali 5. Berarti ini bisa dibuat menjadi 7 dikali 5 kali 2. 5 kali 2 kan 10. Ini termasuk juga faktornya. Kalau kita lihat 752 tidak ada yang menghasilkan 40. Maka yang benar itu adalah 35, 14, 10. Jawabannya adalah pernyataan 1, 2, 3 yang benar. Berarti jawabannya A. Fungsi f dengan variabel x memenuhi ini pertidaksamaannya untuk x lebih kecil sama dengan 4. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin adalah. Nah, kita substitusi nilai x sama dengan 3 ya. Berarti ini kan 3 pangkat x kurang 1 kurang dari fx kurang dari 3x kuadrat plus 1. Karena yang ditanya ini x sama dengan 3, berarti kita substitusi x sama dengan 3 ini, berarti 3 pangkat 3 kurang 1 kurang dari f3 kurang dari 3 kali 3 kuadrat tambah 1. Berarti ini kan 3 pangkat 2, berarti ini 9 kurang dari ini f3 kurang dari ini 3 kali 3 pangkat 2 kan 27 tambah 1 berarti 28. Maka nilai dari f3 itu berada di interval 9 dan 28. Lebih besar dari 9, lebih kecil dari 28. Itu nilai F3. Maka kalau kita lihat yang tidak mungkin nilai F3 itu adalah ini 7 tidak mungkin. Kemudian 9 juga tidak mungkin.
karena tidak ada sama dengannya. Maka yang mungkin adalah 12 dan 24. Maka jawabnya adalah pernyataan 2 dan 4 yang benar. Ini C. Selanjutnya, jika 0 kurang dari alfa kurang dari 90, berarti ini maksudnya di kuadran pertama lah, ini di koordinat kartesius. Ini kuadran 1 dan cos alfa 3/4. Di antara pilihan berikut yang benar adalah sin alfa 4/7 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-sikunya, ini misalkan sudut alfa, kosinus itu berarti samping per miring, berarti ini 3, ini 4. Ini misalkan Y, maka Y sama dengan Pitagoras ya, akar dari 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat, berarti akar 16 kurang 9, berarti akar 7. Oke, kita cek pernyataan pertama, sinus alfa. Sinus alfa sama dengan, ini alfanya depan, sisi depan per sisi miring, berarti depannya si alfa kan Y, berarti Y per miringnya kan ini 4, berarti Y nya akar 7/4. Maka pernyataan pertama ini sudah salah ya. Ini salah. Kemudian yang kedua, tangent 90 kurang alfa. Tangent 90 kurang alfa. Nah, ini sama dengan kotangen ya. Kotangen alfa. Kotangen alfa itu kebalikan dari tangen. Berarti kotangen alfa sama dengan, kalau misalkan ini sebagai R-nya sama dengan 4, ini X-nya sama dengan 3, kotangen itu sama dengan X per Y, berarti X-nya adalah 3 per Y-nya adalah akar 7. Ini akar 7. Berarti pernyataan 2 adalah pernyataan yang benar. Ini benar. Ini tadi salah, ini benar. Kemudian cos alfa lebih kecil dari sinus alfa. Berarti kita membandingkan antara cos alfa dan sin alfa. Yang ketiga, cos alfa kurang dari sinus alfa. Apakah ini benar? Cos alfanya kita dapat tadi, diketahui di soal 3/4. 3/4 lebih kecil dari sinus alfa. Akar 7/4. Akar 7/4. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa penyebutnya masing-masing dengan pembagian terhadap 4. Ini bagian pembilangnya 3, sementara yang sinusnya adalah akar 7. Kalau kita melihat bilangan yang akar 7, akar 7 itu kan masih 2 koma.
Ini sekitar 2,6 ini, 2,6. Eh, kan lebih kecil 2,6 daripada 3. Mereka ini sama-sama dibagi dengan 4. Maka ketika dibagikan, maka yang lebih besar adalah 3/4. Berarti pernyataan bahwa 3/4 lebih kecil dari akar 7/4 itu salah. Berarti ini salah. Ini tadi, ini juga, oh udah. Yang kemudian selanjutnya pernyataan 4, tangen alfa itu sama dengan akar 7/3. Benarkah? Tangen itu kan depan per samping. Berarti depannya kan ini diperoleh dari depannya Y, sampingnya adalah X. Depannya tadi Y akar 7, X-nya 3. Nah, ternyata benar. Ini benar. Maka pilihan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Jawabannya ini C. ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 4. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Oke, kita gambar dulu. Misalkan ini segitiga ABC. A, B, C sama sisi. Kemudian titik D merupakan titik tengah sisi AB. Di sini titik tengahnya D. Dan titik E berada di ruas garis CD. Ini CD. Titik E berada di ruas garis CD sehingga luas daerah segitiga ABE L2. Ini tadi 4, ini 4, ini terbagi 2 berarti karena sama sisi tadi ini 2, ini 2. Kemudian E itu tidak ditentukan perbandingannya nanti. Apakah posisi E itu berada di sepanjang CD. Tidak diketahui apakah dekat ke D atau dekat ke C. Bisa di sini, bisa juga ke atas mendekati C. Kalau kita buat L1 tadi luas segitiga ABC L1 berarti luas segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu luasnya 1/4 sisi kuadrat akar 3 ya. Ini bisa dibuktikan juga. Biar cepat 1/4 S kuadrat akar 3. Berarti 1/4 S-nya 4 akar 3. Ini kuadrat ya. Berarti tinggal 4 akar 3. Ini luas 1. Nah sekarang luas 2 setengah alas kali tinggi. Coba di sini bisa posisi E. Bisa juga di sini. Posisi E. Ketika di sini posisi E ini
Inilah segitiganya. Ketika ini posisi E, ini misalkan dulu ini E1, ini E2, dan bisa di sini sepanjang titik-titik ini. Kita perhatikan segitiga ABE atau baik ABE2 atau ABE1, semakin dekat posisi E ke alas AB, maka luas segitiganya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh posisi E mendekati C, maka luas segitiga semakin mendekati luas segitiga pertama. Berarti bisa dikatakan bahwa L2 yang setengah alas kali tinggi 2 ini tadi, ini L2 lebih kecil dari L1, lebih besar dari 0. Maka kalau kita bagi L1 ini sama-sama dibagi L1, maka L2 per L1 lebih kecil dari L1 per L1 lebih besar dari 0 per L1. Nah, maka L2 per L1 lebih kecil dari 1 lebih besar dari 0 per L1 kan 0. Ini menunjukkan bahwa ini kalau ini merupakan garis bilangan, disinilah posisi 1, di sini posisi 0, maka di sepanjang inilah L2 per L1. Ini L2 per L1 di antara 0 dan 1. L2 per L1 ini sama dengan L2 per L1 ini sama dengan P. Ini diwakili P, berarti P kurang dari 1 kurang dari P kurang dari 1 dan lebih dari 0 atau antara 0 dan 1. Ini. Sementara Q di tabel ini, Q itu sama dengan sepertiga. Sepertiga itu ini berkisar atau setara dengan 0,33. Nah, karena nilai P-nya mendekati 0 juga bisa, berarti bisa kemungkinan P di bawah 0,33, misalnya 0,2, 0,1. Ketika P 0,1, ambil aja misalnya ketika P 0,1, jika P sama dengan 0,1, Q 0,3, Q 0,3, maka P lebih kecil dari Q, maka P lebih kecil dari Q. Atau kasus lainnya, kalau P sama dengan 0,4, Q sama dengan 0,3, maka P lebih besar dari Q. Nah, dari Q2 ini
maka tidak dapat ditentukan hubungan P dengan Q yang pasti. Itu karena titik E tadi posisinya tidak diketahui seberapa jauh dari posisi D. Jadi jawaban yang benar adalah D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dengan Q ini. Oke, lanjut. Untuk nomor 16, untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan. Nah, ini dia. Diketahui A merupakan bilangan prima. Ini P, ini Q. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas antara P dan Q? Oke, ini tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan ke definisi ini. Dari sini kan kita sesuaikan ini X, inilah X-nya. Ini T, ini B, ini Y. Kemudian U-nya adalah A. C-nya adalah ini, si 2. Maka P sama dengan UCX. UCX berarti U-nya kan A. C 2. X-nya 3. Nah, ini dikurung dulu seperti ini, dikurang. T kali U. T-nya 7. U-nya A. Kurang U. U-nya adalah A. Lalu tutup kurung. Ini. Kemudian nanti ini hasilnya dikali dengan B kurang Y. B ini adalah 5 dikurang Y. Y-nya 6. Berarti sama dengan ini dikalikan berarti 6A kurang 7A kurang A. Lalu nanti ini dikali dengan minus 1. 6A kurang 7A kurang A berarti minus 2A. Minus 2A dikali minus 1 berarti sama dengan 2A. A merupakan bilangan prima. A prima. Karena A prima, bilangan prima itu A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, yang termasuk bilangan prima. Bilangan prima yang pertama kalau kita ambil jika A sama dengan 2, maka P berapa? P sama dengan 2A. 2 kali 2 sama dengan 4. Dari sini nilai Q-nya bisa kita bandingkan. Kemudian Q sama dengan 3. Maka hubungan yang 2 ini bahwa P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q. Kalau kita ambil pun nilai A yang semakin besar, 3, 5, 7, 11, pasti nilai P akan semakin lebih besar, sehingga nilai P akan tetap lebih besar dari Q. Maka jawaban yang benar adalah kuantitas P lebih dari Q. Jawabannya A. Ini. Kemudian nomor 17, sistem persamaan linear dalam D, E, dan F. Nah, ini ada mempunyai solusi D sama dengan X, E sama dengan Y, dan Z sama dengan F. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya ini, Q-nya 17. Oke. Ini
Atau yang ini ada 2 tambah 5E. Di bawah juga ada 2 tambah 5E. Disubstitusi ini kemari, 2 tambah 5E nya minus 4. Berarti 2D tambah 5E. Berarti 2D tambah 5E ini sama dengan kan minus 4. Disubstitusi berarti minus 4 tambah 2F sama dengan 4. Berarti 2F pindah ruas. Ini jadi 4 tambah 4, 8. Maka F-nya sama dengan 4. F-nya sama dengan 4. Kita cari nilai D dan E dengan eliminasi. Kalau memungkinkan. Coba 2D tambah 5E. 2D tambah 5E. Tambah 2F. Berarti 2F 2 kali E 4. Berarti ditambah dengan 8. Itu sama dengan 4. Ini. Pindahkan ini 2D tambah 5E. Ini sama dengan 4 kurang 8 minus 4. Nah, 2D tambah 5E persamaan nomor 3 ini kembali ke persamaan 2. Begitu juga persamaan ini, persamaan pertama. Ini dibagi 2 kan jadi 2D tambah 5E. Ini nanti min 4 ke sana juga. Pindah dan dibagi 2. Dilakukan yang sama, maka dapat juga persamaan yang sama. 2D tambah 5E. Ketiga sistem ini hanya dapat memecahkan nilai CF sama dengan 4. CF itu sama dengan 4, itu tadi dimisalkan sebagai Z. Ini sebagai Z. Nah, kalau si P itu kan sama dengan Z kuadrat dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Z kuadrat itu berarti 4 kuadrat dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini 16 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat. X dan Y adalah solusi dari si D dan E. Tetapi bisa dilihat ini bahwa ini kan jumlah kuadrat dua bilangan. Kalau jumlah kuadrat dua bilangan pasti akan lebih besar sama dengan 0. Dari sini bahwa X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Tak mungkin negatif. Paling tidak bisa 0 ketika mereka sama dengan 0. Nah, karena ini lebih besar sama dengan 0, maka 16 ini kalau dikurangkan dengan bilangan yang lebih besar sama dengan 0, ya pasti kalau dihubungkan dengan 17 pasti lebih kecil dari 17. Misalkan kalau kita ambil X dan Y-nya 0, berarti 0 kuadrat tambah 0 kuadrat kan 0. Berarti ini juga 0. 16 dikurang 0 kan 16. Berarti 16 itu adalah lebih kecil dari 17. Kalau kita buat ini hasilnya 1, 15. Kita buat hasilnya ini makin besar, misalnya 16. 16 kurang 16, 0. 0 kan lebih kecil dari 17. Kita buat ini misalkan 20 atau misalkan 100. 16 kurang 100 kan negatif juga. Negatif lebih kecil dari 17. Maka bisa ditentukan ya bahwa akibatnya nilai P kurang dari Q.
karena ini tadi lebih besar sama dengan 0, di mana Ki sama dengan 17. Jadi jawaban yang benar adalah B.